Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Luar biasa, minggu ini kita bertemu kembali di gereja tercinta kita. Saya akan membacakan beberapa pengumuman yang boleh kita simak bersama-sama. Yang pertama, Gereja Baptis Indonesia Anugerah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun selama 1 minggu ke depan. Ada Ibu Rokaya pada tanggal 21 Mei kemarin, dan hari ini ada Saudara Kristabel Alfa Mulya. Tanggal 26 Mei ada Bapak Sunarso, 28 Mei ada Ibu Mucima Subarjo. Ada pagi hari ini yang hadir? Boleh berdiri? Tidak ada? Baik, kita berdoa bersama untuk mereka. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur dan sukacita yang luar biasa. Amin. Selanjutnya, ibadah doa Rabu sore, hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Pukul 6 sore bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Pendeta Timbul Wanggono, MC Ibu Sri Sulistyo Rini, Ibu Meni, pemusik Saudara Daniel Yoga Satria. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, perjamuan Tuhan dan pembaptisan. Kita akan bersama-sama beribadah di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 8 pagi. Pengkhotbah akan dilayani Bapak Pendeta Timbul Wanggono, pembawa acara Ibu Esther Cada, singer Ibu Wati dan Ibu Esther, pemusik Saudara Daniel Yoga, Daniel Eka, Saudara Vigor, Saudara Agung. Kemudian kelas baptisan sudah berjalan dan akan dibaptiskan tanggal 26. Silakan bagi teman-teman yang terdaftar boleh mempersiapkan dirinya untuk administrasi, ditunggu oleh Mbak Rini. Doa Fajar hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 jam 5 pagi bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Kemudian ada Persekutuan Wanita Baptis Indonesia BPJ di GBI Yogyakarta dengan tema Saya Siap akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 jam 10 pagi bertempat di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Pembicara Bapak David Patinama. Bagi yang
akan ikut dapat mendaftar ke Ibu Wati dan Ibu Sumanjo. Untuk persekutuan kaum muda baptis dan persekutuan kaum remaja baptis akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 jam 6 sore bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Johan Andrea Santoso, MC Saudari Melvina, pemusik Saudara Kristabel Alfa Mulia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih rindu untuk memberikan tanaman hidup, pot ataupun tanamannya saja, silakan boleh langsung datang ke Mbak Dini untuk membawa tanamannya. Kita akan menghias gereja untuk lebih hijau, gitu ya. Baik, itu saja pengumuman dari gereja. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan bagi setiap kita untuk mengambil waktu bersaat teduh. Mari kita memfokuskan hati kita, pikiran kita, jiwa hari kita untuk datang di hadapannya, masuk dalam hadiratnya, masuk dalam ibadahnya. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis atau bercita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam
gereja ini dengan sukacita dan keselamatan kami bersyukur Bapak, Engkau sudah melayakkan setiap kami. Kami pagi hari ini Tuhan siap untuk lebih dalam menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami Bapa, karena Engkau layak menyembah kami. Biarlah Engkau menerima setiap puji dan penyembahan kami Bapa. Kami siap diubahkan, kami siap diurapi, kami siap untuk diteguhkan lewat setiap pujian, penyembahan, dan bahkan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan dan kami siap diajar pagi hari ini Tuhan. Mari Kau merawat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Saya menuju gimana untuk berdiri. Tadi malam hujan Bapak Ibu. Ya kan di tempatnya masing-masing ya. Nyenyak berarti tidurnya ya. Jadi Tuhan pagi hari ini kita boleh menikmati udara yang segar, matahari pagi, boleh menghangatkan tubuh kita bersama-sama. Mari kita pujikan dengan sukacita. Sejak ku terima Yesus, ada perubahan dalam hidup kita. Suara Yesus
dan kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku alami rahmat. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi karena nama akhirat-Nya, ku disambut oleh Dia, ku diangkat turut serta-Nya, dan berkata di surga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hati. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku, lagu dalam hatiku, lagu dalam hatiku. Silakan duduk kembali. Dia Allah yang mengaruniakan lagu di setiap langkah kehidupan kita, bentuk penyertaannya dan kasihnya dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga menanyakan doa syafaat kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab firman-Nya iya dan amin. Kita pujikan bersama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang.
pergumulan kami, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengar, dan Tuhan akan menyelesaikan setiap pergumulan demi pergumulan kami. Bapa, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh berada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan kami berada di tempat ini, tetapi kami ingin memuji nama Tuhan. Kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Kami beribadah, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa, memohon belas kasih Tuhan atas setiap pergumulan kami. Sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami layak untuk memperdengarkan pergumulan kami kepada Engkau ya Bapa. Dan sekiranya Engkau menyendengkan telingamu untuk mendengar apa yang boleh kami serukan saat ini. Kami berdoa secara sungguh-sungguh buat bangsa dan negara kami. Berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berkati dengan hati yang tulus, hati yang mau bekerja untuk Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka dalam mengambil setiap kesempatan, mengambil di dalam setiap keputusan adalah seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat-aparat pemerintahan, baik dari yang terendah maupun sampai yang tertinggi. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, supaya mereka ada kerjasama yang baik dalam kepengurusan yang ada, sehingga kesejahteraan bangsa ini akan semakin terwujud, pemulihan bangsa ini akan semakin terwujud. Banyak hal-hal yang merongrong, namun kami percaya ketika para pemimpin kami ada roh yang takut akan Tuhan, maka semuanya dapat dikendalikan. Bapa, kami juga berdoa, di mana kami boleh berada saat ini, GGBI kami Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati untuk STT-STT yang dimana kami melengkapi calon-calon hamba Tuhan. Berkati mereka dengan kerendahan hati, kejujuran, dan kami rindu Tuhan juga akan memberkati dana yang diperlukan di dalam mencukupi setiap kebutuhan daripada STT-STT kami. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam mendidik, mengajar calon-calon hamba Tuhan ini, supaya mereka boleh dari hati Tuhan saja, isi hati Tuhan saja yang boleh diberitakan, sehingga nama Tuhan yang akan senantiasa disiarkan, diberitakan ke seluruh dunia ini. Bapak, kami juga berdoa untuk GGBI dalam yayasan, juga Tuhan memberkati beserta dengan organ-organnya. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, baik tingkat BPN, BPD, Tuhan akan memberkati mereka. Pembina yayasan, untuk pengurusan juga Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati. Beri mereka hati yang sungguh di dalam Tuhan, sehingga mereka dapat melayani, menjangkau banyak jiwa, mengembangkan sayap, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dilayani, banyak jiwa-jiwa yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolonglah para pemimpin-pemimpin kami, supaya Tuhan gerakkan sendiri dengan kuasa Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Kami terus bergumul untuk pembangunan IMB yang saat ini masih dalam proses. Kami terus berdoa, kami terus memohon belas kasih Tuhan. Jika Tuhan nyatakan kehendak-Mu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya pada waktu yang tepat nanti pun kami boleh bersuka cita, karena rumah Tuhan akan dibangun dengan kehendak-Mu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa rumah Tuhan, rumah doa disediakan, dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat Tuhan, supaya mereka dengan kerelaan hati dapat menjangkau jiwa-jiwa baru untuk dipersembahkan kepadamu, mengisi bangku-bangku yang kosong ini, mengisi gereja ini, supaya dipenuhi dengan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak.
Kami berdoa untuk pergumulan daripada jemaat Tuhan, baik yang ada di cabang maupun yang ada di hidup ini. Dalam segala perkara demi perkara yang ada, baik pemulihan dalam ekonomi, dan saat ini kami berdoa secara khusus buat anak kami ikan Tuhan, di mana hari ini jam 4 nanti akan ada tindakan medis untuk mengangkat benjolan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk dokter yang menangani, tim medis yang menangani, supaya semuanya diberikan hikmat kebijakan di dalam Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam semuanya ini. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa biarlah melalui kejadian ini anak kami ikan boleh kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih dalam membutuhkan pertolongan Tuhan dalam pemulihan kesehatan mereka. Kesembuhan yang daripada-Mu sungguh kami rindukan untuk anak-anak-Mu. Baik Bapak Endarto, Ibu Ratno, Ibu Didin, demikian juga kami menyerahkan untuk Ibu Mujisiono, Ibu Samyono, Ibu Subarjo. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang khususnya kelas 6, di mana besok akan ujian yang terakhir Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, dengan ketulusan, dengan ketekunan di dalam belajar dan persiapan diri dalam menghadapi ujian ini. Kami berdoa supaya mereka pun boleh melayani Tuhan melalui setiap nilai-nilai yang diperoleh untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berkati demikian juga untuk sekolah yang dituju supaya semuanya berkenan di Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk yang mahasiswa yang tingkat SMP, SMA dalam proses pembelajaran mereka juga Tuhan akan memberkati. Kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu, pimpin dan sertai, urapi mulut lidah hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan adalah isi hati daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk seluruh ruangan ini, jemaat Tuhan yang ada. Buka hati telinga kami supaya kami dapat mendengar dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara ada semangat untuk terus melayani Tuhan, semangat untuk terus berbakti kepada Tuhan. Pagi ini tema khotbah lahir baru, kunci dalam masuk surga. Diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, sekarang seorang pemimpin di agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak mendapat melihat kerajaan Allah." Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa segala sesuatu dimulai dari mata yang terbuka. Mata kita menentukan kualitas hidup kita. Apa yang kita pandang itu yang akan memutuskan apakah akan kita lakukan atau tidak. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukalah mata rohani saudara, supaya saudara dapat melihat yang rohani dan memutuskan segala sesuatu dengan iman kerohanian kita. Untuk dapat membuka mata rohani kita harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 itu. Untuk kita dapat membuka mata kita, rohani kita perlu lahir baru. Istilah lahir baru, kelahiran baru
Regeneration berasal dari bahasa Yunani, genete, dilahirkan. Anoten berarti kembali dan juga dari atas. Jadi genete anoten artinya dilahirkan kembali dari atas. Kalau dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga tertulis, jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah dan juga tidak dapat masuk ke dalamnya. Rasul Paulus menulis suratnya kepada anak rohaninya yaitu Titus. Dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan di situ, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menyatakan bahwa kita diselamatkan karena rahmat-Nya. Tidak bisa kita berusaha sendiri, tetapi kita diselamatkan karena oleh rahmat Tuhan, belas kasih Tuhan. Oleh apa? Permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dengan demikian dari kedua teks tersebut bisa dikatakan bahwa kelahiran baru atau regenerasi merupakan aktivitas dan karya daripada Roh Kudus, Roh Allah yang memberikan hidup baru kepada seorang yang berdosa, yang berdasarkan pada penerimaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang menerima Yesus di dalam dirinya, itu sesungguhnya adalah ciptaan baru. Orang yang menerima Yesus dilahirkan kembali, itu adalah ciptaan baru. Permandian atau yang dimaksud di sini baptisan, itu adalah langkah awal dalam kehidupan kita. Wujud daripada kita percaya kepada Tuhan Yesus. Namun dalam praktek, dalam kehidupan hari lepas hari, bagaimana kelahiran baru itu bisa memulihkan hidup kita? Seringkali saya dan saudara lupa bahwa kita sudah dilahirkan baru. Lupa bahwa kita sudah mandi, kalau kemarin saya sampaikan di situ. Lupa bahwa kita sudah mandi, sudah dibersihkan, kita masih memakai baju yang lama. Kita masih memakai baju yang baru dikerjakan, baru dibuat kerja. Jadi bau apek, bau nggak enak. Itu yang sering kali terjadi. Yang seharusnya dilakukan kalau kita sudah dilahirkan baru, dibaptiskan seperti itu, seharusnya kita menggunakan pakaian yang baru juga. Paling tidak minimal yang sudah dicuci dengan bersih. Sudah dicuci dengan bersih, dan oleh sebab itu maka bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang baru sudah datang dan datang. Dengan demikian bahwa orang yang percaya menerima hakikat baru dengan kapasitas dan keinginan yang baru untuk menyenangkan hati Bapa. Galatia 6 ayat 15 mengatakan demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Betapa pentingnya dan berartinya menjadi orang yang baru, menjadi ciptaan baru, orang yang sudah dilahirkan baru. Konsep dalam kelahiran baru mencakup pengertian ciptaan baru ini, yaitu pembaruan hidup. Tujuan hidup yang baru, itulah yang akan membuka mata rohani kita.
Mari kita mempelajari selanjutnya. Untuk menjadi ciptaan baru, untuk menjadi hidup yang baru, itu tidak mudah. Tidak semudah membalikkan tangan kita. Untuk menjadi ciptaan baru, itu adalah proses. Suatu proses. Kemarin PKMB belajar tentang perpuluhan. Saya bertanya kepada mereka, bagaimana kamu memberi perpuluhan seperti itu? Mereka mengatakan harus dengan kerelaan hati. Harus ada ucapan syukur. Mengapa kamu memberi perpuluhan? Ya, karena perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Wah, luar biasa. Kami sharing, ngobrol tentang perpuluhan sampai lama. Jam 6 mulai sampai jam 8 ya, jam 8 kurang sedikit. Baru selesai tanpa sadar seperti itu. Lama sekali gitu ya. Karena asik. Mereka bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Bagaimana harus berpuluhan. Proses dalam segala sesuatunya. Ketika kita dilahirkan baru, berani nggak kita berkorban? Berani nggak kita memutuskan untuk melakukan itu? Jangan hanya memikirkan, wah, lah nanti bagaimana? Enggak. Proses kelahiran baru ini menentukan itu juga. Apakah kita berani membayar harga itu? Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yesus yang sudah mati di kayu salib mencurahkan darahnya untuk saya dan saudara, untuk menebus dosa saya dan saudara. Bukan barang yang fana, tetapi darah yang mahal. Yesus membayar harga untuk saudara. Bukan hanya dengan emas perak, tetapi bagaimana Tuhan Yesus membayar harga sebuah hidup saudara itu dengan harga mencurahkan darahnya. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seorang yang dilahirkan kembali, lahir baru, akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Di dalam Roma pasal 8, di situ dikatakan demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah wali waris. Maksudnya orang-orang yang menerima, yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya bahwa semua milik Bapa tersedia bagi saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi orang yang mau tunduk dan rela untuk menderita, memikul salib bersama Yesus. Tidak hanya senang dengan berkatnya saja, namun rela berjuang dalam derita mempertahankan iman. Saya bertanya kepada kaum muda kemarin malam itu, kalau kamu diberikan uang, atau mungkin kamu diberikan uang yang habis itu saudara saudara mau pilih mana uang itu? Uang itu kamu diberikan kepada saudara, mau dibelikan makanan yang enak, boleh, tapi habis itu saudara juga mati. Nah, apa yang saudara lakukan dengan uang itu?
Saudara mau pergi ke gereja dengan juga nanti mati karena nggak bisa makan, atau saudara mau makan habis itu juga mati karena nggak memiliki apa-apa? PKB jawabnya apa? Saya mau persembahkan kepada Tuhan, Pak. Persembahkan kepada Tuhan meskipun saya harus mati. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana? Enak yang mana? Makan dulu ya. Iya toh? Betul? Halo? Makan dulu ya? Wah enak loh, makan dulu loh. Wah hidup sekali, makan enak. Habis itu mati yuk. Enak toh? Gitu ya? Halo? Begitu ya? Ya? Mereka mau bayar harga, tidak apa-apa Pak. Toh kita melihatnya ke depannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan hanya melihatnya saat ini, tapi melihatlah akhir daripada setelah kematian itu mau kemana kita. Kaum muda memutuskan, saya mau sudah persembahkan saja kepada gereja. Lalu saya mati, tapi dengan hati tulus, dengan kerelaan, saya mati pun pasti Tuhan akan senang atas pengorbanan saya. Mempertahankan iman, menguji iman. Di situ Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10 itu, bawalah seluruh persembahanmu, lalu di situ di terakhir, dan ujilah aku. Ketika kita taat sampai mati, ujilah Tuhan dalam kehidupan itu. Ujilah Tuhan dengan ketaatan saudara. Apakah Tuhan tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit kepada saudara? Itu yang penting. Apakah Tuhan tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkatnya bagi saya dan saudara? Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, untuk itu ujilah Dia. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dilahirkan kembali berarti menjadi ciptaan baru. Dilahirkan kembali berarti memiliki pola pikir yang baru. Dilahirkan kembali berarti memiliki hati yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kehidupan saya dan saudara sesungguhnya yang lama telah berlalu. Setelah saudara memutuskan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus, yang baru itu sudah datang. Dan yang lama telah berlalu. Janganlah saudara kembali lagi kepada kehidupan yang lama itu. Kalau saudara kembali lagi, nah terus gimana? Saudara tidak akan mendapat bagian warisan daripada kerajaan surga. Kalau saudara kembali kepada yang lama tadi. Pak, eman-eman ya Pak, yang lama ini, baju yang lama ini masih bagus loh Pak. Gimana? Maksud dibuang? Seringkali juga demikian ya. Kita hidup kita juga demikian. Kita hanya memikirkan dulu begini Pak enak, begini loh. Ini loh kita sudah dalam zaman yang baru. Kita dalam hidup yang baru. Perhatikan sekarang ini apa yang harus kita lakukan ke depannya. Seperti itu. Saya memikirkan untuk segala sesuatu. Ketika harus melakukan, misalnya kita mau buat rumah, saudara mau buat yang seperti apa? Yang penting jadi dulu lah. Seringkali kita seperti itu. Yang penting jadi dulu lah, buat niup, buat ini. Kalau saudara tidak punya harapan, saudara tidak memikirkan jauh ke depan, ya berarti saudara akan hidup seperti itu saja. Tapi kalau saudara ingin memikirkan ke depan, pasti saudara
saudara sudah memikirkan untuk dasarnya. Aku nanti punya ini, aku nanti mau punya ini, aku nanti mau punya ini. Bangunlah dasarnya. Mau menikmati kapan? Bungkus dipikir carry sambil jalan. Yang penting kita melakukan apa yang jadi bagian kita. Dasarnya harus kuat. Mengikut Tuhan juga harus memiliki dasar yang kuat. Dasar keimanan yang kuat. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki dasar iman yang kuat, saudara akan diombang-ambingkan dengan segala situasi kondisi zaman sekarang ini. Ada pujiannya dong. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sana sini banyak kabar menggemparkan. Terus berlindunglah dalam sabda Allah. Banyak kabar menggemparkan dalam kehidupan saya dan saudara. Belum selesai COVID, ya toh, kita sudah ada apa lagi? Ada apa? Hepatitis akut. Oke. Urung kok hepatitis apa meneh? Hah? Nggak tahu ya. Tapi tidak apa-apa. Saudara mau menyikapinya bagaimana? Saudara ketakutan? Saudara gemelalai? Saudara mau bagaimana? Ya itu terserah saudara. Itu bagian saudara. Tetapi kalau dalam pujian tadi banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Karena di situ ada janji-janji Tuhan. Namun saudara jangan berpegang pada janjinya toh. Tapi saudara tidak mau melakukan taatnya. Saudara hanya nagih Tuhan, aku sudah percaya kepadamu loh. Lah mana berkatnya? Nah, saudara enggak taat sama Tuhan loh. Mau nagih janji. Loh saya kan percaya. Percayanya sejauh mana? Iya kan? Percaya saudara mau sejauh mana? Apakah saudara sudah dilahirkan baru? Lahir baru itu bukan blegere wae dicemplung kene. Banyu didelepno, artinya dibaptiskan sudah selesai. Bukan itu. Tetapi lahir baru bagaimana saya dan saudara memiliki karakter yang baru. Kehidupan yang baru yang diubahkan. Apakah kita memiliki itu? Kalau tadi MC katakan, apakah Bapak Ibu Saudara ada perubahan dalam hidup kita setelah menerima Tuhan Yesus? Rasa-rasanya aku menerima Tuhan Yesus yo padha wae iki, uripku yo ngene-ngene wae. Wah, ini perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Perlu dipertanyakan. Ciptaan baru, lahir baru bukan hanya perubahan fisik. Bukan secara fisik. Saudara jelek dibaptiskan muncul jadi cantik. Wah, ini malah begini. Selapan. Ya loh? Loh bener gak? Saudara jelek dibaptiskan jadi cantik. Pendetanya yuk kaget. Loh kok berubah? Pulang juga tidak diterima sama orang tuanya. Ini bukan anakku Pak. Lah kenapa anakku tadi itu jelek? Kok ini jadi cantik? Wah bukan. Bukan fisiknya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi memiliki pola pikir yang baru, cara berpikir yang tidak mengikuti pola dunia ini. Berpikir secara iman atau rohani, mata rohani yang terbuka untuk melihat masa depan yang luas. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, regenerasi lahir baru ini menghadirkan ciri hidup yang memiliki kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama sudah diajarkan dari Tuhan Yesus sendiri. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menganugerahkan anaknya untuk mati di kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Itu demi kasih. Nah, saya dan saudara juga harus memiliki kasih itu.
memiliki kasih itu. Kasih yang bagaimana? Seringkali saya dan saudara ini dijebak dengan kasih, di mana kasih yang harus, kasih itu kan lemah lembut loh Pak. Kasih itu kan juga begini begitu. Tetapi perlu diperhatikan, kasih itu juga tegas. Dalam Amsal dikatakan apa? Jangan tahankan rotan dalam punggung anakmu. Apakah orang tuanya itu kejam sehingga harus menahankan rotannya harus dicambuk kepada anaknya? Tidak, itu karena kasih supaya anaknya bisa nurut, ngerti. Nek kowe kurang ajar, gitu ya. Bisa mulia. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kasih itu tegas. Nek kowe dosa, yo teguren. Nek perlu yo dijewer. Apakah jewer itu yo orang tidak mengasihi? Tidak. Dijewer itu yo supaya saya dan saudara sadar, ngerti. Nek kamu berbuat salah. Begitu. Dikotbahi tersinggung, wah ini menyinggung perasaan saya. Berarti saudara tidak dewasa. Saudara menutup diri. Ya sudah, ya tidak apa-apa. Masih dikunjungi, dijewer, ayo toh. Enggak Pak, Bapak sudah tidak sesuai dengan kriteria saya. Loh, ya yang menyesuaikan siapa? Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan, saling memperhatikan. Tegas, kasih itu. Nah itu so, yo teguran. Nah ditegur ke orang kena, dia apa? Kayak gereja dia. Dia mana Pak? Kayak gereja dia. Kayak gereja dia. Nah, nek orang gelem yo ketakan. Tuh. Nek orang gelem meneh, dia apa? Firman Tuhan kayak Paulus katakan apa? Nek kira-kira wangi dikandani ini serahno pisan nang iblis. Wah ngeri tuh. Saudara diserahno nang iblis apa ini? Berarti saudara tidak bisa kalau teman saya seringkali katakan, nek bisa dibina, ya dibina. Nek ora bisa dibina, dibinasakan dalam arti apa? Bukan berarti dibunuh. Ini Bapak Ibu kasih tonton. Ini kasih kita. Seringkali kasih terus kita akhirnya dipermainkan karena kita nggak ngerti tentang kasih itu sendiri. Dipermainkan kehidupan kita, dipermainkan emosi kita karena kasih yang buta. Kita tidak memahami tentang kasih itu. Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu diperhatikan di sini. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari. Mungkin saya dan saudara sudah dilahirkan baru. Dilahirkan baru dalam artian saudara sudah dibaptiskan. Sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Tetapi benarkah kita sudah lahir baru dengan sungguh-sungguh? Apakah pemikiran kita sudah lahir baru? Apakah hati kita sudah lahir baru? Apakah karakter kita sudah lahir baru? Bukan secara fisik dibaptis lalu selesai. Bukan itu yang dimau Tuhan. Tetapi perubahan dalam hidup saudara serupa dengan Kristus. Kita akan berdiri bersama-sama. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Untuk itu Tuhan mengasihi saudara. Tuhan rela untuk membayar harga mati di kayu salib untuk saudara. Karena hidup kita itu begitu berharga. Jadi bersyukurlah kalau saat ini kita masih dapat bernafas, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai
kita berdoa, selidiki hati kita. Hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara, merelakan anaknya untuk menebus dosa kita dan menjadikannya kita ciptaan baru. Namun benarkah kita sudah mengalami ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus? Bukan seperti simbolik kita dibaptiskan selesai, tetapi adakah perubahan dalam hidup kita untuk yang lebih baik, memiliki pola pikir yang baru, memiliki hati yang baru, melihat masa depan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Jangan biarkan mata rohani saudara hanya melihat yang saat ini saja. Namun Tuhan sudah merencanakan begitu luar biasa untuk masa depan saudara. Bukalah mata rohani saudara dan lihatlah masa depan yang Allah taruh di dalam hidup saudara. Tidak ada waktu terlambat dalam hidup kita. Mungkin kita tidak menikmati, namun percayalah bahwa saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Allah akan memberkati saudara. Bukalah mata rohani saudara. Bukalah mata hati kita untuk melihat kasih Allah, untuk melihat pemurnian Allah. Dulu yang tergulang bahkan dikatakannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang berguna, akan dipadamkannya, dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Gunung dan tergulai bahkan dikatakannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang berguna, akan dipadamkannya, dia akan jadikan untuk kemuliaan. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur jikalau hari ini Tuhan boleh hibur kami, jikalau hari ini Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Seringkali kami dilupakan, seringkali kami melupakan bahwa jati diri kami sudah dilahirkan baru. Kami sudah ditebus dengan darah yang mahal, tetapi kehidupan kami masih kehidupan yang lama. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami memandulkan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami. Seringkali kami menutup telinga rohani kami. Seringkali kami dibutakan kerohanian mata rohani kami, sehingga kami tidak melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kami tidak melihat bagaimana rancangan-rancangan Tuhan di dalam masa depan kami, karena kami melihat yang saat ini saja Tuhan. Kami mulai memudar dalam iman pengharapan kami. Namun hari ini kami bersyukur karena Tuhan bangkitkan kami. Hidup kami hidup yang berharga, hidup kami hidup yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau memulai kehidupan yang baru. Kami mau memperbarui komitmen kami. Kami memperbarui karakter kami.
kami memperbarui mata rohani kami untuk melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Dan kami berdoa untuk semua yang ada saat ini. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan campur tangan dalam segala perkara-perkara yang terjadi. Biarlah mereka melihat Tuhan, melihat dengan mata rohani apa yang terjadi saat ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan dalam kedepannya. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami pribadi lepas pribadi dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan biarlah kami pulang membawa damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan membawa kebenaran firman-Mu yang ada dalam hati kami, supaya itu akan terus mengingatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Namun sebelum kami pulang Tuhan, kami mau mengembalikan sebagai berkat, perpuluhan, persembahan khusus kami kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan apa yang sudah kami persiapkan dari rumah ini, supaya melalui semuanya itu Tuhan, kami mengambil bagian dalam perencanaan Tuhan untuk menumbuhkan, mengembangkan gereja ini seperti yang Tuhan ingini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati apa yang saat ini dipergumulkan dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu akan nyata. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu. Arahkan matamu kepada Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan yang menggerakkan hatimu, Roh Kudus yang akan menyetir engkau, dan berikan hidupmu kepada Allah. Damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Gereja Baptis Indonesia Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan bagi setiap kita semua. Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Saya persilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung BMB untuk boleh meninggalkan tempat terlebih dahulu.